Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan bagi manusia dan jin dengan diberikan akal. Diutus kepadanya para nabi, diberikan pedoman hidup yang turun dari langit ketujuh, yaitu Al-Quran. Semua tujuannya termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada-Aku. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hidupnya kita di muka bumi ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa akan hal ini. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini, tidak membawa harta, tidak membawa jabatan. Bahkan keluarga yang kita cintai tidak akan menemani kita di alam kubur. Dia akan menemani kita di alam kubur adalah apa yang selama ini kita wujudkan dari tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan kita bawa. Maka saya datang ke sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini mengingatkan hal ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di pasar-pasar, kenapa tidak di masjid? Ketahuilah bahwasanya dakwah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Dan mungkin kalau kami menunggu masyarakat mau masuk masjid mendengarkan ceramah, iya, sebagian kita ada yang hadir cuma di hari Jumat saja. Sebagian kita ada yang hadir 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha saja. Maka kami pun datang dari pasar ke pasar untuk mendakwakan dan melanjutkan tongkat estafet tugas para nabi dan rasul. Tugas utama para nabi dan rasul yaitu menyeru kaumnya, menyeru manusia untuk mentauhidkan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalanku. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan dengan terang, tidak ada basa-basi di dalamnya, tidak ada kesamaran di dalamnya. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Katakan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Apa jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya menyeru manusia kepada Allah, menyeru manusia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh dakwah Nabi dari awal tengah sampai akhir, di detik-detik beliau meninggal, tetap menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, di atas ilmu, bukan sekadar semangat. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Siapa yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan senantiasa berdakwah, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah tugas yang sangat besar, tugas yang sangat agung. Sebab diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketahuilah bahwasanya hidup kita di muka bumi ini samaan yang akan diraih oleh manusia ketika dia mentauhidkan Allah. Betul tidak? Ada yang mau masuk neraka? Tidak ada. Kita semua mau masuk ke dalam surga, karena surga adalah tempat yang abadi, kekekalan. Iya, kenikmatannya tidak akan pernah terputus. Kenikmatan surga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam hadits qudsi, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar." Aku persiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di pikiran mereka. Nikmat surga adalah kenikmatan yang senantiasa dikejar oleh mereka yang beriman akan adanya negeri akhirat. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jalan menuju surga tidak ditempuh dengan
semudah membalikkan telapak tangan. Jalan menuju surga tidak didapatkan dengan garis keturunan karena kita anak Nabi, kita keluarga Nabi, kita keturunan Nabi kemudian dijamin surga. Tidak. Pamannya Rasulullah Abu Talib, bapaknya Ibrahim alaihissalam, istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, tidak membuat mereka masuk ke dalam surga. Bahkan tempat kembalinya adalah neraka karena mereka kafir kepada keluarga mereka, yaitu Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Maka garis keturunan tidak menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Harta yang banyak tidak menjamin seseorang masuk ke dalam surga. Qarun adalah manusia yang terkaya yang pernah tercatat di sepanjang sejarah, yang mana kunci-kunci gudang, perbendarahan hartanya harus dipikul oleh sekian banyak laki-laki kuat, baru kuncinya, belum isinya. Namun harta Qarun yang biasa sampai dikenal dengan harta karun, harta Qarun tidak membuat dia mulia di sisi Allah, tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Bahkan dia ditenggelamkan ke dalam bumi bersama dengan harta kekayaannya karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jabatan yang tinggi bukanlah jaminan seseorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih, di zamannya dia adalah manusia yang paling memiliki kedudukan yang tinggi. Dia adalah raja, bahkan mengaku wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Namun apa yang terjadi ketika dia sombong, tidak mau tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengaku Tuhan, maka Fir'aun ditenggelamkan di laut bersama dengan bala tentaranya. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kekayaan, pangkat yang tinggi, garis keturunan dari bangsawan atau darah biru bukanlah jaminan seseorang akan masuk ke dalam surga. Namun yang menjamin seseorang masuk ke dalam surga adalah bagaimana tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan kami sampaikan di tempat ini. Inilah tujuan kami datang, ingin menyampaikan kepada masyarakat yang ada di sini tentang pangisengan kami Namporea. Tentang pangisengan kami Namporea. Ilmu yang terhebat adalah ilmu yang menyelamatkan seseorang masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Gratis. Tidak perlu kita bawa ayam putih tengah malam Jumat, saya kasih ke ilmu. Tidak. Karena seorang muslim hakikatnya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk orang lain apa dia cintai untuk dirinya. Dia cintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ketika kita tahu dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW jalan menuju surga, maka hendaknya kita sampaikan. Maka jalan menuju surga sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah itu yang disebut dengan pangisengan kami Namporea. Ilmu yang terhebat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran untuk dipelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui, pelajari bahwasanya la ilaha illallah, kemudian bertobatlah dari dosa-dosa. Allah perintahkan untuk mempelajari, untuk mengilmui la ilaha illallah. Ada apa dengan la ilaha illallah? La ilaha illallah yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimat yang dengannya Allah ciptakan langit dan bumi, yang dengannya Allah ciptakan manusia dan jin. Sebab la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga dan mempersiapkan neraka. Surga bagi mereka yang mengamalkan la ilaha illallah, neraka bagi mereka yang melanggar makna dari la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab dari langit, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran
mengutus sekian banyak nabi. Sekian banyak nabi disebutkan di dalam Al-Quran. 26 nabi ditambah Nabi Khidir. 26 nabi termasuk Nabi Khidir disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, diutus kepada manusia. Iya. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan jumlah nabi dan rasul adalah 124.000. Iya, yang disebutkan kisahnya 26 kalau disebutkan atau dimasukkan Nabi Khidir di dalamnya. Tujuannya semua adalah untuk mendakwakan la ilaha illallah. Begitu agungnya kalimat ini. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Siapa yang sholat, puasa, haji, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya tanpa membawa kunci yaitu la ilaha illallah, mustahil dia masuk ke dalam surga. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang diinginkan dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selalu dilantunkan, diwajibkan dibaca 17 kali dalam sehari semalam. Setiap rakaat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah makna dari la ilaha illallah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selain Allah adalah batil. Seluruh sesembahan selain Allah adalah batil. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita pahami, kita dalami makna la ilaha illallah yang merupakan kuncinya surga. Siapa yang meninggal di atas kalimat ini, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika sakaratul maut dia ucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya bukan sekedar diucapkan namun wajib didasari dengan ilmu. Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengilmui ilmu, iya, dia mengilmui betul-betul, dia pahami maknanya tanpa sedikit pun keraguan, maka dia masuk ke dalam surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita memahami makna ini, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka sepantasnya lah dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lagi berdoa kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena doa bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran. Berarti Allah mencintai hal tersebut. Sedangkan ibadah maknanya adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahir wal batin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah suatu kalimat yang universal, yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa perbuatan lahir ataupun yang batin. Ucapan lahir ataupun yang batin, itulah ibadah yang Allah cintai dan Allah ridai. Nampak ketika Allah perintahkan, Allah puji pelakunya, Allah siapkan pahala baginya. Allah larang, Allah mencela orang yang meninggalkannya, mempersiapkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Itu adalah ibadah. Maka doa adalah salah satu bentuk ibadah. Maka siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, telah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka tidak boleh lagi dia meminta kepada selain Allah, minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan, iya, minta keselamatan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh lagi dia minta kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, ya Nabi Muhammad, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak boleh lagi dia datangi, iya, tempat-tempat keramat, kemudian dia minta di tempat keramat tersebut, minta kesembuhan, minta diluluskan, iya, jadi PNS. Tidak lagi.
Jamaah sekalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa kalian kepadaku, minta kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka meminta adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau perkara tersebut hanya Allah yang mampu. Maka jangan sekali-kali kita kemudian mendatangi tempat-tempat keramat. Iya, mendatangi tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan wali, kemudian kita meminta kepada penghuni kubur, ya wali, ya syekh, ya, wahai nenekku, wahai kakekku, sampaikan kepada Allah. Tidak boleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena doa ini adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Kita sudah, iya, mengucapkan di dalam solat dan di luar solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya, berarti tidak yang lainnya. Doa adalah bentuk ibadah. Maka jangan kemudian kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian mengatakan, saya datang ke kuburannya wali, orang soleh, nanti dia yang sampaikan kepada Allah, karena saya ini orang kotor, banyak dosa. Sebagaimana kalau saya menghadap bupati, tidak mungkin saya langsung ketemu dengan Pak Bupati, harus lewat ajudan. Ini logika tidak benar. Ini tidak logis. Kalau Pak Bupati kita datangi, memang harus lewat ajudan, karena Pak Bupati banyak tamunya, harus diatur. Iya, karena kalau langsung semua menghadap bupati, nanti bingung siapa yang mau ditandatangani proposalnya, siapa yang mau diladeni, dan seterusnya, program mana yang mau dijalankan. Makanya harus lewat ajudan. Itu manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita pakai perantara. Jangan kita mendatangi kuburan orang saleh kemudian suruh sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah kebutuhanku ini dan itu. Karena ketika kita meminta kepadanya untuk menyampaikannya kepada Allah, itu adalah bentuk ibadah. Di dalamnya ada permintaan. Iya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau sami'u mastajabu lakum." Andai kata saja mereka mendengar, andai kata mereka tidak mendengar, andai kata saja mereka mendengar, mereka tidak bisa kabulkan permintaanmu. Iya, mereka tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Lalu kenapa kita harus mendatanginya dan meminta kepadanya? Allah berfirman, "Ud'uni," berdoa langsung kepadaku. Jadi kalau berdoa minta kepada Allah. Dalam keadaan genting, dalam keadaan lapang, ada susah, minta kepada Allah. Di solat-solat tahajud, antara azan dan iqamat, ketika kita musafir, dan di tempat-tempat mustajabah yang lainnya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara makna la ilaha illallah yang merupakan kuncinya surga. Iya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selain Allah, wajib untuk kita tinggalkan dan kita ingkari. Iya, di antara bentuk ibadah yang lain adalah rasa takut. Rasa takut adalah ibadah yang wajib kita serahkan hanya kepada Allah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, jangan takut kepada makhluk, jangan takut kepada jin-jin, apalagi takut kepada orang mati. Subhanallah. Sebagian orang itu takut kepada orang yang sudah mati. Ya. Dia kiranya kalau orang mati, dia bangkit kembali, dia tarik kakinya. Iya. Takut kepada orang mati, ini adalah bentuk kesyirikan. Allah mengatakan, "Fala takhafuhum," jangan kalian takut kepada mereka. "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Akan tetapi takutlah kalian hanya kepadaku jika kalian betul-betul orang yang beriman. Jangan takut kepada jin-jin, jangan takut kepada manusia. Iya, terlebih lagi kalau mereka tidak mampu mendatangkan mudarat kepada kita, dan memang manusia dan makhluk yang lainnya tidak mampu mendatangkan mudarat kecuali Allah, apa yang Allah izinkan. Perhatikan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau ilmu yang terhebat, pengisangan kaminan Korea, yaitu inti dari la ilaha illallah. Kata Ibnu Abbas, "Kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin." Saya pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Faqala ya gulam, inni uallimuka bikalimat, wahai anak muda,
saya ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Ini ilmunya Rasulullah. Diajarkan kepada anak muda, anak kecil, supaya dia tumbuh di atas akidah yang lurus, di atas tauhid yang benar, di atas la ilaha illallah. Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat. Saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa istasta'anta fasta'in billah. Kalau kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang masih muda ketika itu, jaga Allah, jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangannya, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah, maka Allah akan menuntunmu, menuntun langkahmu, menuntun ucapanmu. Iya, telingamu, pandanganmu akan dituntun ketika kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Jangan minta pertolongan, minta bantuan. Iya, minta perlindungan kepada penjaga sungai, penjaga batu-batu besar. Ya, di tempat-tempat keramat. Kalau kita mau lewat apa tade kita ada. Ya, kita naik motor di tempat-tempat yang rawan, katanya di situ ada penjaganya, harus diklakson. Ini bentuk kesyirikan. Kenapa takut kepada mereka? Mereka ciptaannya Allah. Mereka ciptaannya Allah. Mereka tidak mampu mendatangkan mudarat kepada kita. Kenapa kita harus tabur beras kuning? Kenapa harus tabur beras di tempat-tempat kecelakaan tersebut? Kenapa kita harus menyembelih dan menanam di tiang tengah sebagai salut tanah? Padahal mereka tidak bisa mendatangkan mudarat sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Mereka makhlukun. Mereka semua adalah dicipta. Mereka semua dicipta. Mereka semua tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Maka kata Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas, fa'alam, ilmu ini baik-baik. Bapak-bapak yang ibu sekalian, ini ilmu besar. Kalau mau kita bahagia dunia akhirat, mau kita tenang hidup tak, pahami ini ilmu yang Nabi langsung ajarkan. Fa'alam, ilmu ini anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba Allahu lak. Ilmu ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ini ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah. Andai kata seluruh umat manusia dan jin berkumpul ingin mendatangkan kebaikan, mau kita kasih sembuh, mau kita kasih rezeki, mau kita kasih kesehatan, mau kita bantu kebaikan apapun itu dan sekecil apapun itu, tidak akan bisa engkau raih kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk. Semua ada di tangan Allah. Walau yajtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik. Andai kata seluruh makhluk berkumpul ingin mencelakakanmu, ingin menggoresmu, ingin menusukmu, mengeluarkan setitik darahmu, ya, ingin menyakitimu, ingin membunuhmu, ingin menahan rezekimu, ingin menahan jodohmu, tidak akan bisa, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan bisa kecuali apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Subhanallah. Pahami baik-baik ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau ini dipahami, kita keluar dari rumah tidak ada lagi rasa takut kepada makhluk. Kita keluar dari rumah tidak ada lagi rasa takut kepada makhluk. Yang ada hanyalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita hanya mengharapkan pertolongan dari Allah semata. Kita hanya mengharapkan manfaat dari Allah semata. Kita hanya khawatir kalau Allah menimpakan musibah kepada kita. Kita tidak lagi khawatir dengan makhluk, jangan sampai begini, jangan sampai begini, jangan sampai begini. Tidak, karena kita sudah meyakini la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, termasuk berkeyakinan bahwasanya mudarat hanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan manfaat hanya bisa kita raih dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seluruh manusia dan jin, seluruh makhluk berkumpul untuk menahan kebaikan yang Allah tetapkan, tidak akan bisa terjadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun." Katakan kepada mereka, ya Nabi Muhammad, orang-orang yang menyeru, yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah, yang kalian seru selain Allah? Jika Allah menginginkan mudarat, kejelekan atasku, mampukah mereka menahannya? Tidak akan mungkin. Dan andai kata Allah Subhanahu wa taala menginginkan rahmat untukku, mampukah mereka menahannya? Kalau Allah menginginkan musibah kepadaku, mampukah mereka angkat? Tidak akan mungkin. Karena apa yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, tidak ada yang turun dari langit, tidak ada yang naik kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pahami ilmu besar ini. Pahami ilmu besar ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan ini selalu kita ikrarkan di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta, alam malaikat, alam manusia, alam jin, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, seluruh segala sesuatu selain Allah adalah alam yang Allah atur, yang Allah kuasai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka sepantasnya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu, hanya kepadamu ya Allah, tidak yang lainnya. Kami beribadah, kami tunduk, kami takut, kami berdoa, kami berharap, kami bertawakal. Manja mereka dengan Allah Ta'ala, berserah diri kepada Allah, tidak bergantung kepada jimat-jimat, apalagi bergantung kepada batu akik. Wah, ini batu akik, kalau dipakai bisa begini, bisa begini. Itu benda mati. Oh, ini jimat-jimat, kalau saya pakai di pinggangku saya akan begini. Itu jimat, manusia yang jahit, manusia yang bikin, tidak bisa bergerak walaupun 1 senti kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa bergerak benda-benda itu dengan sendirinya, tidak mungkin itu. Kecuali manusia yang gerakkan, kasih pindah. Kenapa kita kemudian mengagumkan benda mati tersebut, meyakininya bisa ilmu kekebalan? Yang bikin kebal bukan jimat itu, tetapi ada jin yang membantunya tanpa dia sadari ataupun dia sadari. Karena dia telah beribadah kepada selain Allah, sehingga jin menjadi temannya, dia akan membantunya menjadi kebal. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masih banyak bentuk ibadah yang hendak. Begitu pentingnya yang namanya ilmu tauhid, begitu pentingnya yang namanya mempelajari pengisengan kami Korea, yaitu la ilaha illallah. Bahkan andai kata kita menghadap Allah dengan dosa yang besar, dosa yang 10 bumi, tapi kita tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan, tetap mentauhidkan Allah sampai kita meninggal, maka seluruh dosa kita akan diampuni. Sebagaimana di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, ya ibni Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, wahai sekalian manusia, andai kata kalian menghadap kepada aku membawa dosa 10 bumi, maka selama kamu tidak menyekutukan aku di dalam ibadah, tidak takut kepada makhluk, takutnya sama dengan manusia, sama dengan Allah, tidak meminta doa pada perkara-perkara yang tidak ada mampu kecuali Allah. Ketika kalian datang dengan tauhid, tidak melakukan kesyirikan, maka saya akan memberikan ampunan 10 bumi pula. Masya Allah. Itu diantara keutamaan tauhid, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan siapa yang meninggal di atas kesyirikan, yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pengisengan kami Korea, ilmu yang terhebat la ilaha illallah, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari ibadah dia serahkan kepada selain Allah, maka ketahuilah, kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal, maka haram dia masuk ke dalam surga. Haram dia masuk ke dalam surga, kata Allah. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, kezaliman, yang melakukan kekufuran, kesyirikan,
adalah kejahatan yang paling jahat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Iya, mengalahkan dosa berzina, dosa membunuh, dosa merampok. Orang yang datang ke tempat-tempat keramat memberikan sesajian, itu adalah dosa yang sangat besar, mengalahkan dosa-dosa besar yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, karena waktu yang membatasi kita, maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi motivasi kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mau mendalami tauhid, ia mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mentauhidkannya dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kepada moderator kami serahkan. Baik, seperti yang kita janjikan sebelumnya, bahwa setelah mendengarkan tausiah dari Ustaz, kita akan bagi hadiah. Jadi yang mau mendapatkan hadiah dari kami secara gratis, silahkan merapati kembali, Bu. Merapati. Jadi persyaratannya sama seperti tadi, cukup menjawab pertanyaan dari kami langsung bagikan hadiahnya secara gratis. Pertanyaan pertama, apa pengisingan kami paling Korea? Apa ini yang paling hebat? Ibu. Masya. Tunggu dulu, bisa anak bertanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang saya ingin tanyakan di sini itu mengenai kekhususan dalam sholat. Karena bagaimanapun kita caranya supaya, karena kita itu biasa dalam sholat mungkin dari takbir sampai rakaat pertama atau kedua itu kita mungkin kita merasa itu sendiri, diri kita bilang oh kita ini sudah khusyuk. Tapi ketika di antaranya itu mungkin ada apakah itu yang biasa kayak kita ada yang ingat yang lainnya itu saya minta itu bagaimana caranya atau apa yang harus kami lakukan supaya sholat itu betul-betul khusyuk. Terima kasih. Insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertanyaan yang sangat bagus dari ibu kita, saudari kita, tentang bagaimana tips untuk khusyuk. Ini menunjukkan bahwa beliau menginginkan kebaikan di dalam ibadahnya. Ketahuilah bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa ruhnya sholat adalah khusyuk. Ruhnya, intinya sholat adalah khusyuk. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang mendirikan sebuah sholat tidak mendapatkan pahala kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, sampai 1/2. Bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang sholat itu dapat pahala. Bahkan sebagian orang sholat, kata Allah, wailul lil musallin, celaka orang-orang salat. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun, yang mereka lalai di dalam salatnya. Kata para ulama, sahun, orang yang lalai, kata mereka bahwa orang-orang yang tidak perhatian waktu-waktu salat. Nanti di ujung-ujung mau habis waktunya baru mau salat. Bahkan sudah keluar waktunya baru dia salat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud sahun adalah mereka yang sholat namun tidak perhatian dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, sehingga dia sholat sekedar melakukan gerakan-gerakan badan, gerakan-gerakan tubuh. Tidak ada ruh di balik sholat, tidak ada kenikmatan dan kelezatan yang dia dapatkan. Padahal sholat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan lambang keberuntungan seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya dia khusyuk. Keberuntungan
di antara simbolnya, tandanya ketika dia mampu khusyuk di dalam sholatnya. Lalu bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat? Sebelumnya kita harus tahu definisi khusyuk itu apa. Iya, khasyah, khusyuk, iya, itu sepakat ulama al-khusyuk itu tempatnya di hati. Konsentrasinya hati, iya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan, penuh rasa cinta dan penuh rasa takut. Dia pahami apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, gerakan-gerakannya, ya, dan nampak pada anggota tubuhnya pun ikut khusyuk. Karena kalau hatinya khusyuk, maka anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Itu buah yang nampak dari khusyuknya hati. Jadi dari pengertian ini kita bisa memahami bahwasanya khusyuk itu hati harus konsentrasi kepada Allah. Iya, didasari dengan pengagungan, rasa cinta kepada Allah dan penuh rasa takut. Kalau ini ada pada hati kita, ini sebab besar untuk bisa khusyuk. Kita masuk ke dalam sholat, kita agungkan Allah. Kita ini makhluk yang hina. Iya. Bahkan kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya seluruhnya kecil. Tidak usah kita pikir perdagangan tak, tidak usah kita pikir kebun tak, semuanya kecil. Allah yang kita besarkan, Allahu Akbar. Iya. Penuh dengan rasa cinta. Dan ini ada di dalam bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah Rabbil Alamin yang mengatur seluruh alam semesta. Kita memuji Allah, iya, dengan penuh rasa cinta. Kalau ada yang kasih mobil setiap hari 1 unit, pasti kita agungkan, kita muliakan dan kita cintai orang itu. Allah Subhanahu wa taala nak kasih kita telinga. Telinga tak mau ditukar dengan mobil, tidak ada yang mau. Iya kan? Nak kasih ki mata, mata tak mau ki jual ki 1 miliar. Ya ini 2 biji mata nak kasih ki. Ya, nak saya kasih ki kaki, ini jauh lebih besar nilainya dibanding harta-harta benda. Lalu kenapa kita tidak mencintai Allah, tidak memujinya dengan penuh kecintaan dan pengagungan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi dibalik bacaan-bacaan ayat yang kita baca, ketika kita memahaminya, maka itu akan menimbulkan rasa khusyuk di dalam hati, akan menimbulkan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya. Pahami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah luas rahmat dan kasih sayang. Orang kafir yang tidak menyembah Allah masih diberi nikmat, dikasih kesehatan, dikasih rezeki. Kenapa kita, ya, yang menyembah Allah, sholat 5 waktu, masih ragu akan pertolongan Allah, akan rezeki yang Allah sudah tanggung? Kenapa di dalam sholat kita masih atur bisnis tak? Sebentar pasar Bonto Macindah, saya mau jualan di tempat ini, saya mau tawarkan jualan ini. Sebentar kalau pulang dari Bonto Macindah, saya mau tabung uangku, saya mau simpan di sini. Kenapa kita sibuk urus itu di dalam sholat? Sedangkan kita sudah membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah terlantarkan kita kalau kita menyembahnya. Kemudian ketika kita baca Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kita akan berdiri di hadapan Allah, seorang diri mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan kita di dunia. Dan ketika itu neraka didatangkan di hadapan kita di padang mahsyar. Maka ketika membaca Maliki Yaumiddin, muncul rasa takut, muncul rasa takut kepada Allah, karena kita sadar ada hari pembalasan, seluruhnya akan dibalas. Maka untuk khusyuk kepada Allah adalah menimbulkan, memunculkan di dalam hati kita, menanamkan rasa takut, rasa pengagungan, rasa cinta, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa terpupuk dengan memahami setiap bacaan-bacaan sholat. Nah, ini pentingnya kita belajar. Kalau kami cuma datang ke sini 1 jam, 1,5 jam tidak cukup. Iya, tentang khusyuk di dalam sholat itu banyak jalan, banyak tips yang harus kita pelajari.
Iya, di antaranya kalau mau khusyuk di dalam salat, ya, kita menganggap ini adalah salat terakhir. Bisa jadi sebentar setelah salam saya sudah meninggal. Kira-kira masih, ya, kita masih mau santai-santai dalam salat. Sebentar ini salat zuhur terakhir nih, kayak ini mau datang di malaikat maut. Pasti kita akan berusaha khusyuk, tidak ingat lagi urusan dunia, ya. Kemudian pahami tadi ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Serahkan, ya, urusan-urusan kita kepada Allah. Allah yang atur, ya, keluarga kita di rumah. Tidak usah kita pusing di dalam sholat. Sebentar anakku saya kasih makan ini, saya sholat ini fokus kepada Allah. Karena Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Betapa banyak rencana yang kita rencanakan ternyata tidak tercapai karena Allah yang mengatur seluruhnya. Kemudian di antara sebab untuk bisa khusyuk di dalam salat adalah banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Iya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari hati, iya, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari hati yang tidak khusyuk. Iya, jadi kita berlindung, minta ya Allah beri saya kekhusyukan di dalam sholat, karena hati kita ada di mana? Ada di tangan Allah. Jadi berdoa kepada Allah, kemudian timbulkan rasa cinta, pengagungan dan pembesaran, rasa takut di dalam hati. Ini semua terwujud dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, melalui ayat-ayatnya yang kita baca di dalam sholat. Kemudian pahami, ya, gerakan-gerakan sholat. Kalau kita ruku, kita sujud kepada siapa? Ya, kepada kita siapa kita ruku dan sujud? Yaitu kepada Allah pencipta kita, ya, yang senantiasa memperhatikan kita. Kemudian selanjutnya, kalau mau khusyuk, sadari bahwa Allah mengawasi hati kita dan memperhatikan hati kita, sehingga kita tidak banyak pikir ini dan itu, malu kita. Iya, sementara sholat Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana itu tadi kunciku nih? Di mana tadi itu HP-ku? Oh, aku dapat nih HP-ku di dalam kulkas saya taruh. Iya. Subhanallah. Malu kita. Allah lihat hati kita. Kemudian untuk bisa khusyuk, iya, adalah mempelajari bagaimana tata cara sholat Rasulullah SAW mulai takbiratul ihram sampai salam. Mustahil kita bisa khusyuk, ya, dengan tata cara sholat yang berbeda dengan tata cara sholat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, dan masih banyak lagi harus kita pelajari. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi saja. Ya, setelah ini kemudian kita mencari di mana majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tauhid dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, Allah Ta'ala nabisawab, kasih beliau hadiah. Kasih musab. Ini Al-Quran dibaca, apalagi menjelang Ramadan. Kita target, ya, 1 juz 1 hari. Jadi minimal 1 bulan kita sudah hafal, kita sudah membaca 30 juz. Cukup 2 lembar setiap selesai sholat. Setelah salat subuh 2 lembar, setelah salat zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Berarti sehari berapa? 10 lembar, 1 juz. 1 bulan selesai 1 Al-Quran. Masya Allah. Iya, apalagi kalau kita baca terjemahannya, ini yang menenangkan hati. Ini yang menenangkan hati. Kalau Facebook saja sampai jam 2 malam, kadang pusing orang yang mana yang benar ini. Iya, banyak hoax. Tapi kalau ini tidak ada hoaxnya, biar sedikit, bahkan tidak ada keraguan di dalamnya. Iya, kasih beliau hadiah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dulu ini. Saya mau bertanya dulu, ya. Pertanyaan saya, siapa yang bisa kasih salah satu bentuk kesyirikan? Tadi saya sudah sebutkan. Ada yang berapa? Yang mempercayai selain Allah. Iya. Mempercayai maksudnya mempercayai, meyakini bahwa ada yang lain selain Allah. Yang harus kita takuti, yang harus kita mintai, yang harus kita menyembelih, bernazar kepadanya, itu adalah bentuk kesyirikan. Mau bertanya Pak? Saya mau bertanya, Ustaz. Jangan dulu kasih hadiah, sebentar dulu. Sebentar hadiahnya, tidak jadi masalah. Masya Allah. Yang saya mau tanyakan di sini, ada penjelasan mengenai bahwa tidak sah salat seseorang
kalau tidak menyembah kepada Allah, bukan menyembah dengan namanya, tapi kenyataan. Yang dimaksud menyembah kepada Allah itu nyata. Sebab mengapa saya katakan bahwa ada penjelasan mengatakan bahwa tidak sah salat seseorang kalau menyembah nama tapi nyata. Mohon penjelasan. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kata beliau tidak sah sholat kalau kita menyembah nama. Nanti sah kalau kita menyembah yang nyata. Apa-apa dari ibu sekalian. Ya, saya yakin seluruh kaum muslimin dan muslimat tidak ada yang menyembah huruf Allah. Ya, tidak ada orang yang menyembah huruf Allah. Dia bayangkan lafaz Allah, Allahu Akbar. Ya, tetapi yang dia sembah adalah zat. Ya, yang dia sembah adalah yang nyata, bahkan lebih nyata dari yang lainnya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Iya, memang tidak bisa dilihat dengan mata. Bahkan sebagian orang keliru dalam hal ini. Ini berbicara tentang khusyuk di dalam sholat. Ya kebetulan saya dari Kajang. Ya, masalah tarekat seperti ini pernah kami pelajari. Sebagian orang itu kalau dia sholat, yang dia bayangkan bukan siapa-siapa yang bayangkan, yang dia bayangkan dirinya sendiri. Itu yang disebut yang menyembah dengan disembah adalah satu. Dia bayangkan dirinya dari kepala sampai ujung kaki. Kalau tidak bulat, belum sempurna, diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibayangkan. Iya. Maka jangan pernah membayangkan Allah. Iya. Tapi kita merasakan Allah Maha Besar. Kita bisa gerak begini kan Allah yang menggerakkan. Allah kasih izin. Iya. Maka jangan keliru. Sebagian orang lagi kalau takbir begini, Allah Akbar, katanya dihilangkan semuanya. Yang diinginkan itu paham itu makna Allahu Akbar. Apa maknanya? Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Iya, dan tidak boleh kita bayangkan zatnya. Kenapa? Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Perhatikan ini ayat. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, bahkan haram kita bayangkan. Ya, Allah memiliki zat, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Ya, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu indal mi'raj faqad kadhib." Siapa yang menyangka Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra Mi'raj, sungguh dia telah berdusta. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha cuma mendengar suara perintah salat 5 waktu. Ya, kata Nabi Muhammad, ada penghalang antara pandangan kita dengan Allah. Ada cahaya yang menghalangi. Kapan disingkap akan terbakar pandangan kita. Maka jangan mengatakan kemudian saya bisa bayangkan zatnya, itu mustahil. Ya, jangankan Allah, ciptaannya Allah kentut tidak bisa dibayangkan. Betul tidak? Hah? Ada yang bisa. Tapi kan ditahu, tercium baunya kentut. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, jangan sampai kita berpikir Allah begini modelnya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Bahkan surga tidak pernah terlintas di pikiran. Padahal dia makhluk. Ya, tidak pernah terdengar di telinga. Iya, kenikmatannya bagaimana? Apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan, apa yang kita pikirkan jauh lebih nikmat dibanding hakikatnya di surga. Iya, Allah Ta'ala bisa. Bisa dirasakan Ustaz. Bisa dirasakan. Kita datang di sini sebagai wujud. Ya, adanya kita di sini. Keyakinan adanya di hati, Bos. Iya. Adanya kita di sini kan wujud. Buktinya Allah ada. Kasih beri hadiah. Kasih. Iya. Halal ini, Mas. Halal. Ini Al-Qur'annya. Rajin dibaca, rajin dibaca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bil hasanah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapat satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dikali 10. Surah Al-Fatihah itu 113 huruf. Kali 10 kita mendapatkan 1130 kebaikan. Al-Quran seluruhnya 321.015 huruf. Sebagian orang mengatakan 321.018 huruf. Kalau 10 kebaikan setiap hurufnya, kita mendapatkan 3 juta lebih kebaikan.
Silahkan dibaca Pak. Jadi berarti nyatanya di hati Ustaz. Jangan dibayangkan. Ya. Ini bagi-bagi hadiah. Tidak ada yang pernah berpikir tadi malam, ya kan? Saya juga Mas tidak membayangkan. Itu buktinya Pak. Tapi ini kan kehendak dia. Itu menunjukkan Allah itu Ada. Ada. Berarti yakin. Yakin kepada Allah. Jangan pernah bergeser. Selanjutnya, karena ada pertanyaan sekarang giliran kami yang bertanya. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang sering terjadi di masyarakat. Buat yang mau bertanya, sabar kita sebentar. Ada kesempatan untuk dikasih kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi menyembah ke kuburan, Kasih Bapak tadi. Mana tadi Bapak? menyembah Kasih lagi. pohon. Pergi nih? Koryanta. Oh iya, Masya Allah. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyembah atau memberikan sesajian. Ya, dia kasih songkro, dia kasih apa lagi? Pisang panjang, tongkang ayam, dia taruh dia apa? Dikasih makan. Berarti dia ini lemah. Cobanya dia yang kasih makan, itu bagus. Diantarkan ke setiap hari Jumat, ya makanan di depan rumah, itu bagus. Tapi ini kita selalu bawakan. Setiap kita lewat tidak kurang-kurang, yang makan cuma apa? Semut, ya, dan serangga-serangga. Di mana akal kita? Ya. Maka memberikan sesajian di tempat-tempat keramat ini adalah salah satu bentuk kesyirikan, bahkan membatalkan la ilaha illallah. Kasih beliau, insyaallah. Semoga ibu selalu dikokohkan di atas tauhid. Iya. Ya, masih pertanyaan sama. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang lain selain tadi pergi ke kuburan dengan pohon keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta maaf sebelumnya Pak Ustaz. Saya mau bertanya, apakah bagaimana itu kalau orang mendatangi masalah dukun itu Pak? Masya Allah. Apa hukumnya mendatangi dukun? Ya, tujuannya untuk bertanya ada barangnya hilang, atau cocoknya dia ini kerja apa, bisnis apa, ya. Dia kasih lihat garis tangannya, kemudian dukun itu mungkin dia lihat di air, atau dia, oh siapa nama tak, oh 5 huruf, cocoknya kita begini. Ini adalah bentuk perdukunan. Apa hukumnya ini? Dengarkan baik-baik, bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, kita yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW diutus untuk memberantas hal-hal yang seperti ini. Nabi SAW mengatakan, man atakahinan atau arrafan fasa'ala an syai'in falam tuqbal min salatihi 40 yawman falam tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang mendatangi dukun, tukang-tukang ramal, atau mungkin bilang orang pintar, ya, dibilangi orang pintar, paranormal, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. 40 hari tidak diterima salatnya. Kalau datang kita bertanya kepada dukun, iya, dan kalau ada dukun-dukun tukang ramal, mari kita bertobat kepada Allah. Ini dosa besar. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, iya. Orang yang datang ke dukun saja bertanya, itu tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam sebuah hadis lagi lebih tegas lagi, Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan atau kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia benarkan ucapannya, oh barangmu dicuri oleh si A, oh kamu dikena sihir oleh si B, ya, subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang percaya dengan dukun, tukang ramal, ya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Perhatikan ini ayat, bapak-bapak dan ibu sekalian, di dalam surat An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan ya Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu itu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kenapa dukun itu pernah tebak? Nggak benar. Yang pertama,
bisa saja dia tebak-tebakan. Yang kedua, ya, disebutkan di dalam hadis bahwasanya dukun itu punya teman, ya, tukang-tukang sihir, dukun-dukun punya teman dari kalangan jin, pembantu-pembantu dari kalangan jin yang dia beribadah kepadanya, dia penuhi syarat-syaratnya jin sehingga dibantu. Jin ini mencuri berita di langit. Ketika Allah mewahyukan sesuatu di langit, maka jin mencuri berita, ya, maka bintang-bintang dijadikan pelempar, rujuman lisyayatin, ya, pelempar, perajam untuk syaitan. Terkadang kata Rasulullah, ya, bintang itu mengenai mereka sebelum membisikkan ke telinga dukun, dan terkadang, ya, bintang tersebut jin tersebut berhasil menyampaikan, ya, berhasil menyampaikan kepada dukun sebelum terkena lemparan bintang. Jadi kadang benar, tapi kata Rasulullah SAW, iya, wa yakdzibu ma'aha mi'ata kadbah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dukun terkadang benar karena ada berita yang dia dapatkan dari jin-jin, syaitan-syaitan yang mencuri berita di langit. Iya. Tapi satu benarnya dicampur dengan, ya, satu benarnya dicampur dengan 100 kedustaan. Makanya dukun pasti lebih banyak salahnya dibanding benar. Andai kata lebih banyak benarnya dibanding salahnya, pasti dia yang diangkat jadi intel, dia yang diangkat jadi penyidik di polisi. Iya kan? Dia diangkat jadi penyidik. Dia tahu, oh yang curi barangnya si B, si C. Tapi ternyata sang dukun kadang dia pakai kacamatanya, dia pegang HP-nya, dia suruh cari anaknya, carikan dulu kacamataku. Ada nih orang datang mau diramal tangannya, kacamatanya dia pakai, iya, HP-nya dia pegang, mana HP-ku? Kemudian dia mengaku mengetahui perkara gaib. Jangankan dukun, Nabi Muhammad kata Allah, qul, iya, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah lastaksartu minal khairi wama massani as-su' wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan ya Nabi Muhammad, la amliku li nafsi, saya tidak kuasa mendatangkan manfaat untuk diriku. Lihat Nabi Muhammad, ya, tidak kuasa mendatangkan manfaat untuk dirinya dan tidak kuasa menolak bahaya dari dirinya kecuali apa yang Allah izinkan. Ya. Andai kata saya mengetahui perkara gaib, maka saya akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa musibah. Tapi Nabi Muhammad juga ditimpa musibah. Luka beliau di perang Uhud, iya kan? Luka beliau di perang Uhud. Beliau, iya, sembunyi di Gua Hira dari kejaran orang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang Allah wahyukan. Maka mendatangi dukun termasuk dosa besar. Bahkan kalau percaya dengan apa yang dia ucapkan, apalagi meyakini bahwasanya dia tahu perkara gaib, berarti dia menyekutukan Allah. Karena mengetahui perkara gaib hanya hak, hanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang meyakini ada makhluk tahu perkara gaib, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan kesyirikan. Kasih beliau ini. Ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Sebutkan contoh-contoh kesyirikan yang biasa terjadi di masyarakat. Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang mempercayai jimat-jimat? Masya Allah. Apa hukumnya percaya dengan jimat-jimat? Ini pelaris, apalagi para pedagang di pasar ini. Ya kan ada biasa jimat-jimat ditaruh di bawah jualannya. Ya, ada ditempel di atas pintunya, ada yang dikantongi di dompetnya. Ya, ada yang dipasang di jarinya, ada yang diikat di pinggangnya. Jimat-jimat, benda-benda yang hakikatnya tidak bisa bergeser dengan dirinya sendiri. Betul tidak? Adakah jimat-jimat di sini? Kalau ada yang punya jimat-jimat, coba datangkan di sini. Suruh geser dirinya 1 senti.
Ya, saya kasih semua ini hadiah kalau bisa. Ini benda mati, bapak-bapak dan ibu sekalian. Kenapa kita yakini ini memiliki ya kekuatan mistik, kekuatan gaib sudah diisi oleh kiai ini, kiai? Tidak ada itu. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis ketika melihat dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, melihat ada seseorang di tangannya ya ada gelang, katanya untuk mengobati penyakit, padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, ini juga sering kita lihat anak-anak kecil diikat benang di tangannya, di kakinya ya. Kata Rasulullah SAW, "Ma hadhihi?" Apa ini? Perhatikan, Nabi yang kita ikuti, yang kita sudah bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, saya mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Kata beliau, apa ini? Gelang apa ini? Untuk apa ini di tanganmu? Qala minal wahinah. Ini untuk pengobatan ini, sakit tanganku ya, tolak bala, mengangkat penyakit, ilmu kebal ya, termasuk dalamnya mustika-mustika, kulahu. Apa ini? Minal wahid. Kata Rasulullah SAW, inziha, lempar itu ya, lempar, nggak usah takut-takut, nanti dia ngamuk. Kalau dibuang, kalau dibakar, dilempar, tidak ada ngamuknya. Itu benda mati, tidak bisa pindah dengan sendirinya ya, ciptaannya Allah. Kalau kata Rasulullah SAW, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Andai kata kamu meninggal, jimat-jimat itu masih ada di tanganmu, masih ada pada dirimu, sungguh kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, bagi yang masih menyimpan jimat ya di rumahnya, ya di jualannya, di tokohnya, di dompetnya, ada juga yang mengantongi ya apa? Fotonya Wali Pitueh. Itu benda ya. Jangankan fotonya, Rasulullah sendiri ketika masih hidup mampu menolong sahabatnya. Ada sahabat mengatakan begini, "Qumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo berdiri, kita minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir, mampu membantu mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Apa tanggapan Rasulullah ketika ada yang mengatakan, "Ayo kita minta perlindungan kepada Nabi Muhammad"? Ini manusia yang paling mulia, diminta perlindungan, bukan foto ya, bukan foto, tapi Nabi Muhammad. Kata Rasulullah ya, la yustaghasu bi, innama yustaghasu billah. Jangan minta perlindungan kepada saya, tempat berlindung satu-satunya hanya kepada Allah. Perhatikan bapak-bapak dan ibu sekalian, ini ilmu tauhid. Inilah makna la ilaha illallah yang sering kita ucapkan, namun sedikit di antara kita yang memahami, apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwakannya. Sedikit penceramah yang membahas ya, ilmu tauhid di mimbar-mimbar, karena mungkin dikatakan masyarakat akan menolak, akan memusuhi. Nabi Muhammad diusir dari Mekah karena mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Di kampung halamannya diusir oleh keluarganya. Subhanallah, Bilal disiksa di atas padang pasir. Maka saya menyeru kepada seluruh masyarakat, mari kita pelajari ilmu tauhid baik-baik ya, kita wujudkan dalam kehidupan kita, dan ke seluruh dai-dai ya, para penceramah, para ustadz-ustadz, saya mengajak, mari kita prioritaskan dakwah ini, prioritaskan dakwah tauhid, karena ini pokok diterimanya seluruh amalan. Tanpa ini amalan kita tidak akan bisa diterima ya, tidak akan bisa masuk surga. Maka para dai-dai, para ustadz-ustadz, mari kita semarakkan dakwah tauhid di mimbar-mimbar dimanapun kita berada, karena ini adalah inti dakwanya para nabi dan rasul. Allah Ta'ala alam bisawab. Kasih beliau. Nah, ini lagi sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, bagaimana dakwah mengenai tentang globalisasi? Bagaimana dakwah tentang globalisasi ya? Globalisasi ya yang ada sekarang ini, semuanya serba modern ya, terjadi perdagangan bebas ya, dari negara satu dengan negara yang lainnya. Maka intinya kembalinya kepada tauhid ya. Globalisasi dan apapun itu istilahnya
dari kemajuan teknologi, kemajuan zaman dan seterusnya. Kapan tauhid kita rusak, maka kita akan terjerumus dan tenggelam di dalamnya. Ya, kalau kita tidak punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia-manusia mengatakan intelektual dirinya, ya, memiliki IQ yang tinggi, maju dari segi teknologi, ya, luas wawasannya, tapi tidak memiliki pondasi tauhid. Apa yang terjadi? Rusak akhlaknya, korupsi, iya, menyalahgunakan teknologi yang ada. Tidak sedikit HP merusak, iya, merusak keluarganya, bahkan merusak dirinya, merusak hubungan suami istri. Iya, terjadi perselingkuhan karena alat yang canggih ini katanya. Iya, sehingga dia bisa canggih melakukan apa? Canggih melakukan maksiat. Maka intinya semua adalah tauhid. Kita hadapi perubahan-perubahan zaman. Iya, program-program yang ada, kemajuan-kemajuan yang ada, dimanapun kita berada dan kapanpun itu, selama kita memiliki tauhid, keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ya, masyarakat akan masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu negeri ya, beriman dan bertakwa, mewujudkan tauhid, nilai-nilai tauhid di dalam kehidupannya, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit dan dari bumi diberikan pintu keberkahan. Tapi kalau tidak beriman dan bertakwa, tidak bertauhid, teknologinya maju. Lihat Jepang, maju tidak teknologinya? Maju, tapi jumlah orang yang bunuh diri jauh lebih banyak. Lihat Korea, lihat negara-negara kafir, ya, cuma mereka tidak disorot dengan media. Jumlah orang yang bunuh diri, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, itu jauh lebih banyak kriminalnya di sana. Padahal kalau dipikir dari segi teknologi, kemajuan ekonomi, subhanallah, tapi tidak ada keberkahan. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai kata penduduk bumi, penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan. Ya, mereka mengatakan ini kan usaha kami, kecerdasan kami, teknologi kami, ya, ekonomi kami. Maka kami pun menyiksa mereka. Iya, digoncang dengan tsunami, sebentar-sebentar tsunami, sebentar-sebentar gempa. Iya, maka intinya seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih dengan pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya itu saya minta maaf Pak Ustaz. Sehubungan dengan pertanyaan tadi masalah musyrik, ya, menyembah selain Allah adalah musyrik. Nah, kalau misalnya kita sembahyang, kita menghadap ke kiblat, otomatis ya kiblat itu apa namanya benda mati. Ya, Ka'bah masih itu kan bangunannya itu adalah batu. Betul. Ya, batu. Jadi pertanyaan saya, ya bagaimana kira-kira jalan keluarnya kan? Karena kalau kita menyembah selain Allah, dalam musyrik, batu. Sedangkan Baitullah itu bangunannya adalah batu. Betul. Jalan keluarnya itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya dengan kita menghadap patung? Ya, kan? Bapak yang saya muliakan, seluruh bapak-bapak ibu yang hadir di tempat ini, jawabannya yang pertama bahwa kita tidak menyembah Ka'bah, tapi kita menghadap Ka'bah untuk mempersatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan Ka'bah ini kita tidak menyembahnya, tapi disuruh menghadap ke sana dengan perintah Allah. Maka menghadap Ka'bah ketika sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bentuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah kepada batu. Itu yang pertama. Andai kata kita tidak disuruh menghadap Ka'bah, kira-kira tidak pusing jitu tukang kalau disuruh bangun masjid mau menghadap kemana? Dan kira-kira Pak Iman tidak bingung sih, ya, di mana menghadap ini jamaahku semuanya 100 orang, ada yang menghadap ke sana, ke sana, ke sana, ke depan. Akhirnya aku ruku, ya, bagaimana kalau ruku ini? Iya kan? Ruku di sini, dalam ruku, tak lempar di belakang. Karena tidak ada apa? Tidak ada satu titik yang dia menghadap kepadanya. Jadi kita tidak menyembah
Ka'bah, batu besar itu, tapi ada perintah dari Allah. Andai kata ada perintah dari Allah, perhatikan, kita menghadap Bontoma Cina, maka kita akan menghadap Bontoma Cina. Dahulu sebelum di Mekah kita disuruh menghadap Baitul Maqdis kalau sholat. Ya? Baitul Maqdis di Palestina. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan itu hanya untuk kita persatuan kaum muslimin ketika sholat. Itu yang pertama. Maka siapa yang menyembah Ka'bah ketika sholat Allahu Akbar, dia yakini Ka'bah yang saya sembah ini musyrik. Tapi kalau dia katakan Allahu Akbar, dia cuma menghadap ke Ka'bah, tapi hatinya menghadap Allah, ini bukan musyrik. Saya kasih contoh yang lain. Ada orang ya menelpon, halo, dia bilang, di mana kisah yang istrinya ada telepon ya. Kalau orang memakai pemahaman seperti tadi, kok dia sayang ini HP? Kenapa dia bicara sendiri sama HP ini? Iya. Coba sini saya ambil HP. Dia bilang, saya bicara sama istri. Mana istrimu? Sini HP saya banting dulu. Ada tidak istriku di dalam? Tidak ada. Ini hanya media untuk menyambung kepada istri yang ada di sana. Paham ya? Mudah-mudahan pendekatan pemahaman ini, istri saya tidak ada di dalam. Ya, istri yang menelpon tadi tidak ada dalam HP. Itu media untuk menyambung istri yang ada di Malaysia. Jangan sampai dia bilang, oh ini dia cintai ini HP karena dia bicara dengan HP. Tidak. Bapak-bapak ibu sekalian, kita menghadap Ka'bah itu karena perintah dari Allah. Sebagaimana dahulu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, apakah Nabi Adam disembah selain Allah? Ya, tidak. Ini perintah dari Allah. Tunduk ya kepada Nabi Adam, menghormatinya. Karena kata para ulama, di sini sujud maksudnya penghormatan. Ya, maksudnya penghormatan kepada Nabi Adam karena dia lebih mulia dibanding para malaikat, dibanding jin. Iya. Ini ketika dihormati Nabi Adam itu adalah ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Sekarang kita menghadap patung-patung, kemudian ke kuburan, kemudian menghadap ke tempat-tempat keramat. Ini tidak ada perintah Allah. Ya, tidak ada perintah Allah di dalamnya. Mudah-mudahan yang tersebut bisa dipahami. Allah Ta'ala bisa. Dan ini memang sering ditanyakan ya oleh orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung. Apa bedanya kalian menyembah? Katanya Ka'bah yang segi empat itu. Iya. Yang ibu tadi dari tadi mengangkat tangan. Yang ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mengenai tauhid. Habis baterainya. Apa manfaat tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan apa manfaat yang didapatkan jika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang sangat bagus. Apa itu gunanya kita belajar tauhid? Iya. Dan kalau diamalkan, tadi kami sudah jelaskan, orang yang belajar tauhid, dia pahami baik-baik kalimat la ilaha illallah, dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada lagi rasa takut. Iya. Tidak ada lagi rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Iya, apa akan terjadi nanti di hari kiamat? Iya. Dia tidak akan takut lagi apa yang terjadi besok. Iya, nanti begini, tidak ada rasa takut begitu. Dan tidak akan bersedih apa yang telah terjadi karena Allah sudah tetapkan. Kan manusia ini yang bikin tidak tenang kan apa? Masa lalu yang selalu menghantui. Iya. Dia sesali, kenapa itu kemarin begini, kenapa begini, cobaannya begini, akan begini kan? Atau apa yang terjadi besok ini bagaimana? Kalau ini jadi presiden, bahaya ini, banyak di komunis nanti. Kalau ini jadi naik, jadi pemerintah, kalau ini datang, kalau ini terjadi, rasa takut menghantui. Iya, ini orang yang tidak bertauhid. Kalau orang yang bertauhid, dia pahami Allah pencipta, pengatur seluruh alam semesta. Ya, maka Allah yang pantas diibadahi.
Maka ketika ibadahnya hanya kepada Allah, tawakalnya, rasa takutnya, ya, harapannya, berarti dia telah takut, dia telah mengharap, dia telah mencintai, dia telah mengagungkan zat yang maha sempurna, sehingga dia tidak akan pernah kecewa. Kapan kita bergantung kepada manusia? Oh, ada JCA yang nanti kasih pinjam ke uang, oh ada yang bantu kah, ada yang temani kah, ternyata ditinggalkan, tidak dipenuhi harapannya, kecewa, patah hati, ya, bahkan tidak sendiri, tidak sedikit bunuh diri gara-gara kecewa kepada manusia. Cintanya kepada manusia melebihi cintanya kepada Allah, putus cinta, dia bunuh diri, ya, bahkan tidak sedikit dukun pun bertindak, ya, jatuh di dalam apa? Dosa kesyirikan karena cinta yang berlebih. Tapi kalau kita cinta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, ketundukan hanya kepada Allah, meyakini segala yang terjadi di muka bumi dengan izin Allah, subhanallah, hidup kita tenang, bahagia, iya, rezeki dimudahkan, dosa-dosa diampuni, kita pegang kuncinya surga dengan itu, ya. Kita akan memegang kuncinya surga karena kuncinya surga apa? La ilaha illallah. Ketika kita pelajari dan kita amalkan, iya, intinya seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat adalah tauhid. Seluruh kejelekan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah kesyirikan. Iya, itu kuncinya. Berarti penting tidak ini tauhid dipelajari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Penting sekali. Salat tidak diterima kecuali dengan tauhid. Iya, penting. Makanya ini yang harus paling pertama dipelajari. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah mendakwakan ini. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji dan seterusnya. Hanya mendakwakan la ilaha illallah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak Ustaz, Iya. apa syarat diterimanya ibadah? Masya Allah. Dan apa doanya Masya Allah. apabila anak kita menjadikan anak yang saleh dan salehah? Masya Allah. Waalaikumsalam. Apa syarat diterimanya amalan, ya, ibadah? 3 syaratnya. Yang pertama harus beriman dan bertauhid kepada Allah. Orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan diterima ibadahnya, ya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama, ya, selain daripada agama Islam, tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Itu syarat yang pertama, harus berislam, ya, dia bertauhid, beriman kepada Allah. Syarat yang kedua harus ikhlas, ya, biar hebat sholat tak, ya, banyak sedekah tak, rajin pergi haji, pergi umrah, tapi mau tak jadi puji, tidak ikhlas, ya, mengharapkan dunia di baliknya, sanjungan di baliknya, maka tidak akan diterima, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah." Siapa yang melakukan sebuah amalan, dia sekutukan aku di dalamnya, ya, niatnya karena Allah juga karena mau dipuji, ya, maka saya akan tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Tidak diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan mereka tidak diperintah kecuali untuk memurnikan agama hanya kepada Allah. Jadi salat, puasa, haji, ya, serahkan kepada Allah satu-satunya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Itu tauhid, ya. Tidak diterima kalau tanpa tauhid, tanpa keikhlasan. Kemudian syarat yang ketiga, harus mencocoki tuntunan Rasulullah SAW. Salat biar ikhlas. Kalau kita tidak mengikuti tata cara salatnya Nabi Muhammad, tidak akan diterima. Salat subuh 5 rakaat biar bilang mumpung saya masih muda, apalagi bulan Ramadan ini banyak pahala, saya mau salat subuh 5 rakaat, tidak diterima, ya. Ibadah apapun itu tidak mencocoki tuntunan Rasulullah akan ditolak. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak kami contohkan, tidak kami perintahkan, maka dia tertolak.
Dalam lafaz Muslim, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang bikin-bikin tata cara beribadah di dalam urusan agama kami, maka dia tertolak. Iya, di dalam sebuah kisah Sa'id ibn Musayyib yang muridnya sahabat, seorang tabi'in, melihat ada orang sholat, iya, setelah azan subuh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dilarang. Iya, ditegur, kenapa kamu seperti ini? Rasulullah tidak contohkan. Kata orang itu, ayyadhibanallahu ala salat, apakah Allah akan mengazab saya gara-gara saya sholat? Ini kan bagus. Masa saya sholat dilarang-larang? Bagus ini sholat. Masa Allah mau menghukum saya gara-gara sholat? Kata Sa'id ibn Musayyib, la yu'adzibakallahu li ajli salah, walakin li muhalafatik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu tidak mengazab kamu gara-gara kamu sholat, tapi gara-gara kamu menyelisihi tuntunannya Rasulullah. Sholat qabliyah subuh itu cuma 2 rakaat. Iya. Sholat qabliyah subuh itu hanya 2 rakaat. Ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Iya. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, perhatikan niat kita kalau mau beribadah harus ikhlas. Jangan harapkan pujian manusia. Ya, dan jangan takut celaan manusia. Dalam beribadah kita cari ridhonya Allah. Dan jangan tinggalkan ibadah gara-gara manusia. Malu-malu kau pergi di masjid sholat deh, nanti nak puji kak? Iya, takut kak ria. Iya, akhirnya dia tinggalkan ibadah ini gara-gara manusia. Dan itu juga salah satu bentuk ria. Karena dia meninggalkan amalan gara-gara manusia. Tidak mau kak belajar agama, nanti nak bilang kak soalin, nanti nak puji kak, takut kak ria. Nah, akhirnya dia tinggalkan ibadah gara-gara manusia. Iya, jadi ikhlas itu kita lakukan karena Allah dan tidak meninggalkan karena manusia. Ya. Jadi kita lakukan karena Allah. Kedua, ya, perhatikan bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau mau beribadah pastikan beginilah tata caranya Rasulullah. Kalau tidak dicontohkan Rasulullah, tidak usah dilakukan. Iya, karena seluruh kebaikan sudah dicontohkan. Kalau tidak ada contohnya di zamannya Nabi, kalau berkaitan dengan agama, ya, bukan urusan dunia, pakai mobil, pakai mic, itu urusan dunia. Tapi kalau ibadah, cari pahala di baliknya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan, sempurna. Berarti apa? Sudah lengkap, tinggal kita mengikuti. Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufihtum. Ikuti saja, tidak usah dibikin-bikin tata cara baru dalam ibadah. Zikir sudah dituntunkan tata caranya. Salat sudah dituntunkan tata cara salat. Tata cara salat. Seluruh bentuk ibadah sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Maka kalau kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buktikan Nabi Muhammad lah yang saya ikuti di dalam menyembah Allah. Jangan ikuti amrong guru. Kalau amrong guru tidak mengikuti Nabi Muhammad tata caranya. Ya, jangan ikuti syekh, ulama, kiai kalau dia mengajarkan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita bersyahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kasih beliau kipas. Nah, kasih lagi. Mudah-mudahan tambah semangat belajar agama. Ya, tidak ada kata terlambat bapak-bapak dan ibu sekalian. Iya. Semangat kita terus mempelajari agama ini, banyak harus kita pelajari. Hah? Doa anak soleh. Iya, di antara doa untuk anak soleh, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Iya. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya, Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan. Iya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kasih saya anak keturunan yang baik. Kasih saya anak keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengabulkan doa. Minta, kalau tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan anakku yang soleh. Ketika kita sujud sebelum salat, kemudian ketika turun hujan, ketika kita safar antara azan dan iqamat, di hari Jumat mendekati maghrib, doa yang paling mustajab. Di hari Jumat mendekati maghrib, kata Rasulullah SAW, tidak akan ditolak doanya orang yang meminta. Ingat itu, hari Jumat semakin mendekati maghrib, semakin mustajab berdoa kita. Iya, hari Jumat sebelum maghrib. Iya.
Kata Rasulullah SAW, ada suatu waktu di hari Jumat, siapa yang meminta kepada Allah tidak akan ditolak. Kemudian kata Rasulullah, iltamisu akhir sa'atin ba'dal asar, cari di penghujung akhir waktu asar, yaitu mendekati maghrib. Jaga di situ, berdoa ki, minta anak yang soleh dan soleha. Namun harus kita menempuh sebab. Kita jadikan diri kita sebagai ibu yang soleha sebelum anak kita jadikan. Iya, kita pelajari agama, kita perbaiki akhlak, perbaiki sholat, hijab diperbaiki. Insya Allah anak tak akan mengikut. Kenapa? Karena buah tidak akan jauh dari pohonnya. Iya. Kemudian, ya, tergantung pendidikan orang tua. Ketika dia dihamilkan, ketika dari kecil dia dididik. Ya, kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran dari sejak kecil, dia mendengarkan ilmu-ilmu agama, ya, dengan lingkungan yang bagus, maka insya Allah ini akan tumbuh dalam keadaan soleh atau soleha. Jangan dikasih HP sejak kecil. Ya Allah, jadikan anakku anak soleh soleha. Nah, ini HP, bebas mau nonton YouTube, ada gratis 10 giga. Gimana mau jadi anak soleh soleha? Ya, YouTube terus nonton di situ, main TikTok lagi, joget sana joget sini. La ilaha illallah. Gue masih banyak hadiah ini. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak atas pelajaran yang Bapak berikan kepada saya untuk hari ini, dan semoga amal ibadah Bapak Amin ya Allah. di sisi Allah Subhanahu Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau bertanya, bagaimana cara menghindari perbuatan musyrik? Dan mengapa sebagian anak bersekolah tinggi-tinggi tetapi mereka tidak sukses? Apakah penyebabnya? Terima kasih. Jadi bagaimana caranya terhindar dari kesyirikan? Yang pertama, banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan dalam keadaan saya tahu, dan saya bertobat istighfar dari kesyirikan dalam keadaan saya tidak tahu. Banyak berdoa, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang dikenal dengan bapak tauhid banyak berdoa. Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Nabi Ibrahim, ya, tetap berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, pelajari apa itu kesyirikan. Iya. Karena kapan kita tidak tahu kesyirikan, pasti kita jatuh di dalamnya. Apa itu kesyirikan? Definisinya kesyirikan adalah menyerahkan apa yang merupakan kekhususan Allah, baik di dalam rububiyah perbuatannya, Allah satu-satunya mencipta, mengatur alam semesta, atau di dalam uluhiyahnya, Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, kita takuti, yang kita cintai setinggi-tingginya, dan seterusnya. Dan di dalam asma wa sifatnya, apa yang merupakan nama-nama dan sifat-sifat khusus milik Allah, jangan serahkan kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Kalau diserahkan apa yang merupakan kekhususan bagi Allah kepada selain Allah, itulah kesyirikan, menduakan Allah. Dia yakini Allah ada pencipta selain Allah, ada yang menurunkan hujan selain Allah, ada yang mendatangkan rezeki selain Allah, ada yang menurunkan musibah selain Allah, ada yang mendatangkan manfaat selain Allah. Maka ini syirik dalam rububiyah. Atau dalam uluhiyah, dia menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, sholatnya untuk selain Allah, puasanya untuk selain Allah. Ini adalah syirik, ya. Atau dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Nama Allah, ya, yang khusus diantaranya adalah Ar-Rahman. Dia kasih nama orang Ar-Rahman, itu syirik. Karena Ar-Rahman itu nama khusus untuk Allah. Ya, atau lafaz Allahu itu hanya, ya, boleh untuk Allah. Manusia tidak boleh dikasih nama Allah. Itu syirik dalam nama dan sifat. Atau dia berkeyakinan ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menyekutukan Allah dalam sifat. Iya. Pahami ini, ya, maka insya Allah kita akan selamat dari kesyirikan. Karena kapan kita tidak tahu, maka gampang kita terjatuh di dalamnya. Iya. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Dia jadikan jimat-jimat sebagai sebab datangnya rezeki, pelaris rezeki, mempermudah jodoh. Ini semua karena ketidaktahuan, ya, tentang apa itu kesyirikan.
Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian kenapa banyak orang sekolah tinggi-tinggi ya kemudian tidak sukses? Ya tergantung dari sudut mana kita menilai kesuksesan itu. Ya kalau dari segi dunia dikatakan sukses, ya maka betul banyak orang yang sekolah S1, S2, sarjana pertanian, sarjana kedokteran pulang jadi petani, iya kan? Iya. Tapi kesuksesan sebenarnya tidak dilihat dari situ. Ya kesuksesan itu bukan karena seseorang dapat pekerjaan jadi PNS. Iya. Kesuksesan itu adalah ketika dia mampu sukses menyelamatkan dirinya dari perbudakan syaitan. Iya. Mampu menyelamatkan dirinya dari perbudakan penghambaan kepada syaitan dan dia hambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia orang yang sukses di dunia sampai di akhirat. Iya. Rasulullah dia lihat kehidupannya. Ya para sahabat lihat kehidupannya dari segi materi. Ya, setiap ada materinya beliau sumbangkan di jalan Allah. Hidup apa adanya. Tapi ya kalau ada hartanya disumbangkan di jalan Allah. Kalau mungkin ukuran kita ini tidak sukses, padahal mereka adalah manusia yang paling sukses. Kenapa? Karena beliau mentauhidkan Allah sehingga bahagia hidupnya di dunia apalagi di akhirat. Faman zuhziya faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka adalah orang yang sukses. Iya, dan itu semua hanya bisa diraih dengan tauhid. Maka kepada masyarakat, kepada para pemuda-pemudi yang sudah sekolah tinggi-tinggi, kemudian mungkin tidak dapat pekerjaan, ya tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bumi Allah luas, rezeki Allah banyak. Ya tidak harus melalui PNS, tidak harus jadi polisi, tidak harus jadi aparatur negara. Banyak jalan-jalan yang Allah bukakan dari pintu-pintu rezeki. Ya, yang terpenting dari itu bagaimana kita mencari nafkah, mencari pekerjaan yang di dalamnya terwujudkan kalimat la ilaha illallah. Yaitu senantiasa kita mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan dan apapun yang mencacati tauhid. Ya, itulah orang yang sukses. Jadi kenapa tidak banyak orang tidak sukses? Karena dia tidak paham apa makna kesuksesan dan tidak paham bahwasanya sumber seluruh kesuksesan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber seluruh kesuksesan. Banyak orang berdasi, berjubah, direktur, manajer, pimpinan perusahaan, kepala dinas, tapi apa yang terjadi? Tidak tenang hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Bahkan tidak sedikit masuk apa? Masuk bui. Iya, setelah jabat eselon ini, eselon itu, jabatan ini, ujung-ujungnya di mana? Di penjara. Gara-gara apa? Gara-gara tidak bagus tauhidnya. Tidak bagus keimanannya kepada Allah. Ini sukses atau tidak? Tidak sukses. Sekalipun banyak gajinya. Berhasil apa ya? Bisnisnya. Tapi karena tidak dibangun di atas tauhid, bahkan dia peroleh nafkahnya dari hasil riba, maka ini sungguh bukan orang yang sukses, bahkan dia adalah orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, Ya, silahkan. tentang memasuki bulan puasa. Ya. Biasa banyak orang berbaca-baca namanya. Ya. Apakah itu bisa atau tidak? Ya, Masya Allah. Apa dibolehkan atau tidak boleh? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam agama kita banyak baca-baca yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, bangun tidur disuruh baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk WC disuruh baca. Apa dibaca masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC disuruh baca ghufranak. Mau berjima disuruh baca. Ya kan? Iya, sudah menikah ketemu istri pertama kali pegang umumnya suruh baca. Berarti ini baca-baca banyak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang jadi masalah kalau yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad, nah kita pergi membaca di sana. Ini agama sudah sempurna. Di mana kita membaca, apa yang dibaca, iya, itu sudah diajarkan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana
ya, dengan ritual-ritual baca menyambut bulan suci Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu sudah melewati bulan Ramadan. Ya, sejak tahun kedua Hijriah di Madinah sudah disyariatkan puasa Ramadan. Berarti 8 tahun beliau menjumpai bulan suci Ramadan. Para sahabat menjumpai bulan suci Ramadan. Apakah Rasulullah, apakah para sahabat, ya, para ulama salafus saleh itu menyambut Ramadan dengan baca-baca? Apalagi ada songkoloknya, ada pisang panjangnya, ya, dipanggil Pak Imam baca, yang kita tidak tahu apa dia baca. Yang lebih parah lagi, kadang dia baca begini, Allahumma inni as'aluka, ya, Allahumma ghafirli, untuk dirinya. Ternyata dia doakan, ini pemilik rumah, amin, amin, ya Allah saya meminta kepadamu, ya Allah ampuni saya, ya Allah, pakai AA semua, Allahumma inni as'aluka, as'aluka artinya saya. Iya, subhanallah, dia datang mendoakan dirinya padahal sudah jauh diundang. Bukan dia pakai apa? Nahnu Allahumma inna nas'aluka. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, menyambut Ramadan bukan dengan cara seperti itu. Bagaimana Rasulullah menyambut Ramadan? Rasulullah menyambut Ramadan dengan melatih dirinya berpuasa di bulan Sya'ban, bersedekah, sholat malam. Dia biasakan dirinya, beliau. Bahkan dalam hadis Aisyah, beliau puasa 1 bulan penuh. Iya. Dalam hadis Ummu Salamah, beliau berpuasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Kalau kita mau menyambut Ramadan, ya, maka mari kita sambut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu dengan melatih diri berpuasa di siang hari, ya, dengan bergembira, dengan membuat perencanaan target ibadah di bulan Ramadan. Oh, nanti kalau bulan Ramadan ini saya mau mengaji setiap hari 1 juz, saya mau bersedekah, saya mau sholat berjamaah di masjid terus menerus. Iya, ini adalah persiapan menyambut Ramadan. Yang lebih parah kalau diyakini ini yang dibaca songkolo, pisang dan seterusnya mau dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini lebih parah. Ya, dia niatkan halusnya dikirim. Orang yang sudah meninggal itu tidak butuh songkolo. Orang yang sudah meninggal itu tidak butuh pisang panjang. Yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal adalah doa-doa kebaikan dari anak-anaknya, dari teman-temannya, dari keluarganya, dan itu semua bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak harus Pak Imam yang mendoakan anaknya ketika sholat, ketika azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, ketika turun hujan di hari Jumat, doakan orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosanya orang tuaku, lapangkan kuburannya, masukkan ke dalam surga. Ya, kalau mau mengirim pahala, kita sedekah atas nama orang tua. Uang yang mau dibelikan songkolo, uang yang mau dibelikan pisang, uang yang mau diamplopkan untuk Pak Imam, kita masukkan ke masjid, niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ini sampai. Ini yang sampai. Jadi tradisi yang banyak terjadi di masyarakat kita itu tidak ada sama sekali tuntunannya di dalam agama kita. Iya. Ini yang butuh diluruskan. Allah Ta'ala bisa. Kasih hadiah. Ini. Ya, masih ada 4 hadiah. Silakan menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan. Pertanyaannya, coba sebutkan bahaya kesyirikan. Apa bahaya? Apa nafarroki mahir-garengat talai? Apa bahaya kesyirikan? Ya, sudah disampaikan tadi sama Ustaz. Ada Bapak lagi, biar nih. Kasih lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesyirikan bisa menghapus amalan yang baik. Masya Allah. Ya. Iya. Jadi bahaya kesyirikan itu bisa menghapuskan seluruh amalan. Bukan cuma sholat, seluruh amalan terhapus kalau kita melakukan kesyirikan. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin."
Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu ya Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kamu melakukan kesyirikan, seluruh amalanmu terhapus. Jihad, sholat, puasa, sedekah terhapus semuanya, dikali nol. Gara-gara apa? Melakukan kesyirikan. Iya. Dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Muhammad. Iya. Maka kesyirikan ini tidak pandang bulu. Oh, saya ini Habib, keturunannya Nabi Muhammad, biarkan berdoa kepada Husain, ya tidak ada masalah. Biarkan saya meminta kepada Nabi Muhammad di kuburannya, tidak ada masalah. Ya subhanallah, jangankan anda keturunan Nabi Muhammad dan Nabi yang lainnya, andai kata dia meminta, berdoa kepada selain Allah, maka seluruh amalannya terhapus. Maka jangan anggap enteng yang namanya kesyirikan, jemaah sekalian. Ya, ini dosa yang terbesar di muka bumi. Mungkin kalau ada di sini, di kampung ini, ya dia kasih hamil ibunya sendiri, mungkin orang jijik melihatnya. Ya, diusir dari kampung ini. Tapi kenapa kalau orang mendatangi tempat-tempat keramat tidak ada orang yang jijik? Iya, bahkan tempat keramat dikatakan cagar budaya, ada orang yang ditugaskan untuk menjaganya. Ini bentuk kejahatan yang paling jahat di muka bumi. Iya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib minimalnya mengingkar dalam hati, minimalnya. Iya, karena di antara rukun la ilaha illallah, la ilaha mengingkari, menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Jadi kalau sekadar mengatakan Tuhanku Allah, bertauhid atau tidak? Bertauhid atau tidak? Kalau kita katakan Tuhanku Allah, belum bertauhid. Kalau sekadar mengatakan Tuhanku Allah, itu belum bertauhid sampai dia mengatakan Tuhanku hanya Allah, selain Allah saya ingkari. Iya. Masya Allah. Kasih beliau dispenser. Siapa? Beliau tadi. Hadiah besar, hadiah besar. Hadiah besar. Masih ada nih, hadiah besar juga ini. Masih ada. Jangan lihat besarnya, jangan lihat hadiahnya. Alhamdulillah, kita datang di sini bapak-bapak dan ibu sekalian untuk berbagi kebahagiaan, ya, untuk memperkuat persaudaraan kita, ya, untuk memperkuat persaudaraan kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya dakwah ahli sunnah, dakwah ya yang mengikuti dakwanya para salafus saleh, dakwanya para nabi dan rasul, bukanlah dakwah yang apa? Yang radikal, bukan sumber apa? Bukan sumber terorisme. Bahkan mereka berdakwah untuk ya, memberikan insyaallah ta'ala, membukakan pintu-pintu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena mereka mendakwakan tauhid. Iya, alhamdulillah dakwah kami terbuka, ya, tidak ada main rahasia-rahasiaan, media pun meliput, ya, pemerintah pun tahu, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silahkan. Baik. Saya mau bertanya, apa itu tauhid? Ya, pertanyaannya apa itu tauhid? Ikhwat, ya Bapak, fadal. Apa itu tauhid? Yang sampai yang datang di sini tidak tahu tauhid. Tauhid itu menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah menyerahkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mendefinisikan tauhid demikian. Kalau memang ketika para ulama ya mengatakan tauhid, yang diinginkan adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ada definisi tauhid yang lebih global lagi. Itu tadi lebih khusus. Coba kasih definisi tauhid yang lebih umum daripada itu. Ya, tadi apa? Yang lebih khusus, yang merupakan intinya Islam dan merupakan makna la ilaha illallah. Itu tadi sudah benar. Tapi biar masyarakat tahu apa definisi tauhid yang lebih umum. Tadi mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kalau ini yang lebih umum lagi. Yakni tauhid adanya uluhiyah. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia. Rububiyah. Tauhid uluhiyah yakni Allah satu-satunya yang diibadahi, menyerahkan sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma sifat yakni mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerupakan kepada siapapun. Iya. Jadi definisi tauhid secara umum lebih umum daripada yang tadi, bahwa ya mengesahkan Allah di dalam
apa-apa yang merupakan kekhususannya, tidak menyerahkan kepada selainnya, baik dalam rububiyah, perbuatannya, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Kasih untuk istrinya atau calon istrinya. Calon istrinya ya. Insyaallah. Biar ambil. Ada pertanyaan Ustaz. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Ustaz, yang biasa terjadi di kalangan masyarakat, bagaimana hukumnya kalau kita pengantin baru mendatangi kuburan Syekh Yusuf dengan meminta restu, Masya Allah, supaya jodoh bisa dipanjangkan. Masya Allah. Pertanyaannya ini sama tanya ini Syekh Yusuf meninggal dalam keadaan sudah menikah atau belum menikah ini? Iya. Jadi apa hukumnya katanya? Orang datang ke kuburannya Syekh Yusuf setelah pengantin baru meminta restu di sana. Ya subhanallah. Iya. Ya saya masih saya bertanyakan ini Syekh Yusuf meninggal dalam keadaan sudah menikah atau belum? Iya. Jangankan beliau sudah menikah kemudian meninggal. Atau belum menikah sebelum menikah, sudah menikah saja bahkan selama hidupnya beliau tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, tidak mendatangkan keberkahan di dalam rumah tangga. Keberkahan datangnya dari Allah. Kalau orang sudah menikah, pengantin baru ada doanya, bukan datang ke kuburan minta doa, minta restu kepada orang yang sudah mati. Iya. Apa doanya kalau orang sudah meninggal? Sudah apa? Baru saja menikah. Barakallahu laka wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya, doa kepada Allah. Ya Allah kasih keberkahan. Iya, kasih keberkahan kepada kedua mempelai ini. Iya. Dan kumpulkan keduanya di atas kebaikan. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah. Ada pun mendatangi kuburan, walau sami'u mastajabu lakum. Ada kata kamu menyeru mereka, ya. Ada kata mereka dengar, tidak bisa dia kabulkan. Orang yang sudah meninggal, ya, biar kita berteriak di atas pakai mikrofon seperti ini, ya, meminta direstui, subhanallah. Mereka tidak akan dengar. Andai kata mereka dengar, tidak bisa dia kabulkan. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Datang ke kuburan, tujuannya bukan meminta restu, bukan meminta apa? Minta izin. Banyak orang itu minta izin, pergi ke kuburannya. Kenapa mau minta izin dulu maka menikah? Iya. Kalau mau menikah pergi di KUA. Kalau ada izinnya boleh lanjut. Ya, minta izin kepada walinya. Kalau datang ke kuburan tujuannya mendoakan orang yang dikubur, bukan minta doa. Ya Allah, lapangkan kuburannya. Iya. Orang ini kasih kenikmatan kubur. Yang kedua tujuannya datang ke kuburan untuk mengingat kematian. Oh, suatu saat saya juga akan dikubur seperti ini. Tidak ada yang menemani kecuali amalan. Itu tujuannya datang ke kuburan. Bukan meminta restu, meminta jodoh, meminta izin. Apalagi bernazar. Apalagi bernazar. Kalau sembuh cucu tak datang di sini menyembelih. Itu bentuk kesyirikan. Kita ini sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, tidak ada yang lainnya. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kasih beliau ini. Satu lagi hadiah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kampung saya Ustaz ada istilah tradisi macira baca. Seorang anak itu tamat mengaji, dia tidak bisa dilanjutkan mengajinya kalau belum bicara itu Al-Quran dengan cara menetesi darah ke Al-Quran. Dan ada suatu surat di dalam Al-Quran itu tidak boleh dibaca sebelum bicara, itu Al-Alaq. Diyakini bahwa itu surat keramat katanya Ustaz. Masya Allah. Jadi Bapak-bapak yang dibiskan Al-Quran itu kalam Allah. Al-Quran itu kalam Allah, sesuatu yang sangat mulia. Al-Quran adalah kitab suci yang wajib dimuliakan. Kalau ada tercecer Al-Quran di lantai, kita ambil, taruh di tempat yang tertinggi. Al-Quran kalau disusun harus dia yang paling atas. Tidak boleh ada buku di atasnya, tidak boleh ada benda-benda di atasnya. Al-Quran harus tertinggi.
sebagai bentuk pemuliaan kepada kalamullah. Lalu bagaimana kalau ditetesi darahnya ayam? Ya, sedangkan wanita saja darahnya bukan di tangannya, kalau dia haid boleh tidak dia sentuh Al-Quran? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh dia sentuh Al-Quran, padahal darah haidnya bukan di tangan. Coba dipikir logis, ini darahnya ayam ditaruh di Al-Quran, ini penghinaan kepada Al-Quran. Al-Quran harus dimuliakan bapak-bapak dan ibu sekalian. Tradisi-tradisi yang dilakukan tidak selamanya itu harus benar. Ya, kita harus cocokkan ini benar tidak Al-Quran dan Sunnah. Jangan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kalau dia mengatakan kan tidak ada anak belakangan kecuali ada orang dulu. Iya kan? Kamu tinggalkan keturunanmu atau tradisi nenek moyangmu, ketahuilah kita punya nenek moyang siapa? Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu yang lebih pantas kita ikuti tradisinya dan ajarannya, bukan yang belakangan muncul. Yang dahulu didominasi oleh ajaran Hindu Buddha, kerajaan Majapahit yang terus masih banyak mengamalkan, dipoles dengan istilah Islami atau syar'i, dianggap bagian daripada agama Islam, padahal sedikit pun bukan bagian daripada Islam. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan agama kita, karena itu adalah bentuk pelecehan terhadap Al-Quran. Darah ayam diteteskan di atas Al-Quran, ini na'udzubillah min dzalik. Terlebih lagi kalau sesembelihan tersebut diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan, syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Dan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dhabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun meninggalkan sebagian surat, maka ini adalah keyakinan yang batil. Seluruh ayat di dalam Al-Quran, seluruh surat di dalam Al-Quran hendaknya kita baca, dan sebaiknya berurutan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai surah An-Nas. Itu yang paling afdal. Adapun ini keramat ini tidak boleh dibaca nanti belakangan, ini keyakinan yang batil, bahkan mengantarkan kepada bentuk kesyirikan kepada mushaf. Kepada mushaf. Sebagaimana kalau ada jin masuk ke tubuh seseorang, dia bilang jinnya, sembelih saya pakai Al-Quran. Kita sembelih pakai Al-Quran, jinnya pura-pura mati. Kita yakini bahwasanya ini mushaf, mushaf yang berisikan kalam Allah. Mushaf ini bisa menyembelih jin. Ini adalah bentuk kesyirikan. Syirik apa? Syirik asghar. Kenapa? Karena definisi syirik asghar adalah meyakini sesuatu itu adalah sebab, padahal dia bukan sebab. Dia meyakini sesuatu itu adalah sebab, padahal dia bukan sebab. Tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis bahwasanya dia sebab, dan tidak ada hubungan sebab akibat secara logis yang menunjukkan itu adalah sebab. Maka ini adalah syirik kecil. Kalau meyakini tidak ada hubungannya dengan Allah, dia bukan sebab tapi dia penentu, ini syirik besar. Ini syirik besar. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kasih beliau hadiah. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita semangat mempelajari agama Allah, terkhusus ilmu tauhid. Kita datangi majelis-majelis ilmu. Dan kepada seluruh bapak-bapak, para laki-laki yang sudah dewasa, mari kita jaga sholat berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda, la salata liman man sami'an nida falam ya'tihi fala salatalah. Siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak sholat berjamaah di masjid, maka tidak ada sholat baginya. Dan kami mengingatkan kepada seluruh ibu-ibu, saudari-saudariku, mari kita jaga aurat kita. Keluar dari rumah ada laki-laki yang bukan mahram kita, tutup aurat kita dengan jilbab. Tutup aurat kita dengan jilbab, karena ada dua golongan yang kata Rasulullah SAW tidak pernah beliau lihat siksaannya di neraka, yang diantaranya adalah seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan dengan berlenggak-lenggok,
mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau keluar dari rumah, ya khususnya ibu-ibu tentunya ya ibu-ibu, saudari-saudariku, kalau keluar dari rumah dan bapak-bapak ingatkan istrinya, orang tua ingatkan anaknya, saudara laki-laki ingatkan ya saudarinya, kalau keluar dari rumah tutup aurat kita, ya tutup aurat kita, karena kalau ada 10 orang lihat laki-laki, ya dia pandang dengan syahwat, ya dia nikmati tubuh kita, maka kita pun menanggung dosa sebanyak orang yang melihat. Jadi kalau ke pasar kita tidak pakai jilbab, berapa nih orang di pasar yang berdosa, kita tanggung juga dosanya sebanyak orang yang melihat. Tidak ada jilbab ya, seharusnya ada dibagi-bagi jilbab. Mudah-mudahan kedatangan kami di tempat ini memberikan pencerahan, memberikan kebahagiaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam hati-hati semua, dan mempererat persaudaraan kita sesama muslim dan muslimah. Semoga kita semua dikokohkan di atas tauhid dan dijauhkan dari seluruh bentuk kesyirikan dan apa yang mencacati tauhid. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah, kalau ada yang salah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.